Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pet lover animal lover Indonesia atau sobat hunting lover Indonesia. Siang ini saya sudah berada ya di tempat tujuan yang mau kita rilis atau lepaskan ular-ular ular jali, ular koros ataupun ular gonyosoma. Nanti simak ya video pas saya lagi merilis atau melepas ular-ular itu di area persawahan yang kemarin sudah saya terangkan ya, yang banyak hama-hama tikusnya. Maka dari itu buat teman-teman pantau terus video saya sampai kelar, sampai akhir ya. Yuk. Ini ya teman-teman, alamnya masih lestari di sini. Makanya kita ya tepat untuk merilis atau melepaskan ular-ular gonyosoma, ular jaria atau ular korosnya, karena di sini alamnya masih lestari. Di sini ya masih hijau itu, kebun-kebunnya masih mantap bosku. Makanya rencana ular-ular ini rencana nanti saya mau rilis di sini. Teman-teman jangan lupa ya, pokoknya tonton terus sampai akhir, sampai kelar. Ini saya sedang perjalanan menuju tempat perilisan. Maka dari itu pantau terus sampai kelar, sampai akhir nih. Saya sedang memantau atau habitat di alamnya ini ya, habitat alam yang masih hijau dan lestari, karena ini juga masih di cuaca atau musim penghujan. Ini juga tadi hampir seharian, setengah harian itu hujan lumayan deras ini ya teman-teman. Kawan-kawan sobat pet lover animal lover dan juga sobat subscriber channel Detektif Animal Lovers Indonesia. Ini ya, saya sedang di kebun atau papringan. Iya, untuk pertama karena ini adalah ular gonyosoma, rencana saya mau lepaskan di area perkebunan ini. Perkebunan ini juga dekat dengan area sawah ataupun kebun-kebun. Makanya ular gonyosoma ini nanti akan kita lepas atau rilis ke sini lagi. Ini ya teman-teman, dilihat ini ada pembukaan pertama ya. Ada ular gonyosoma ya. Ular gonyosoma ini aman, tidak berbisa, tidak beracun. Maka dari itu saya lepaskan di area dekat perkebunan warga sini dan juga persawahan sini. Tenang, ular ini hanya memakan sejenis seperti tupai, tikus-tikus dan burung-burung. Ini tidak berbisa, tidak beracun. Ini ya teman-teman, ularnya kita ini ya, seri pertama dulu kita lepasin ular gonyosoma ini. Tenang, aman, tidak berbisa, tidak beracun, paling cuma sekedar menggigit saja. Nih kita sedang proses pegang ularnya ya. Nih, waduh, udah mulai gigit nih. Waduh, strike, mulai strike ini. Kita berhati-hati ini. Wis, wis, hati-hati teman ya. Kita akan coba melepaskannya. Ayo teman. Kita akan lepaskan sini ya. Tenang, ular ini tidak berbisa, tidak beracun. Nih, kita lepaskan sini biar dia itu lestari. Nih, nah, ya. Nah itu oke. Mantap, sini ularnya tuh kan kelihatan tuh. Ini tidak settingan apa gimana ya, ini asli saya lepaskan sini, tidak berbisa, jadi saya berani lepaskan di area perkebunan sini. Tenang ya buat warga, ular ini aman, tidak berbisa, tidak beracun. Ini nantinya akan membantu Anda semua karena akan memberantas tikus-tikus yang berada di area perkampungan warga. Ini tadi ularnya ke sini ya teman-teman. Paling tadi sudah masuk ke ini pohon bambu. Semoga ular ini lestari ya di sini ya teman-teman. Tapi sayang kita melepaskannya cuma seekor ini gonyosoma. Harusnya ada beberapa ekor biar tahu ada kelamin jantan dan betinanya. Tapi sayang sekali ya, kita hanya mendapatkan ular gonyosoma ini cuma seekor. Karena di alam juga sudah mulai susah didapatkan karena sering maraknya perburuan dari ular gonyosoma ini.
Untuk part pertama pelepasan ular gonyosomanya sudah kita laksanakan ya. Ini tidak settingan, ya settingan, cuma settingannya itu perilisan atau pelepasan ular gonyosoma ini ke alam. Nantinya tidak, saya akan ambil lagi biar dia itu lestari di alam, memakan entah itu tikus-tikus atau hewan-hewan pengganggu hama lainnya, seperti pokoknya jenis dari unggas ataupun mamalia gitu teman-teman. Semoga ular-ular ini lestari di alam, seperti moto channel saya Detektif Animal, yaitu lestari alamku, lestari hewanku. Nah, inilah sawah-sawahnya ya, yang kemarin juga sudah saya survei di sini. Beberapa panenan yang lalu itu di sini gagal panen ya teman-teman. Kalau jejak-jejak dari bekas dari ini ya apa, hama tikus itu padinya itu agak rusak-rusak kayak gitu ya teman-teman. Biasanya itu adalah jejak dari hama-hama tikus. Makanya nanti kita akan melepaskan ular-ular ini di area persawahan ini ya. Untuk siang ini saya sedang berada di wilayah Desa Gandatapa. Ini saya sekalian survei, karena ini surveinya sih sebenarnya sudah lama ya. Sudah lumayan lama kita surveinya. Terus ini kita dapat ularnya, sudah kita dapat. Ular-ular ini kita dapat dari para penjual. Sebelumnya sih saya tidak order, tapi karena saya melihat ada postingan para penjual reptil, makanya berinisiatif saya untuk membelinya. Terus rencana mau saya rilis atau lepaskan di habitatnya di area persawahan. Sebenarnya sih ular-ular jari ini juga kadang tidak melulu dijumpai di area persawahan ya, tapi juga di kebun-kebun, seperti kebun-kebun yang ini teman-teman. Nah kayak gini, di pohon-pohonan seperti ini, dan juga di pepohonan yang seperti ini juga kadang dijumpai ular jali koros ataupun gonyosoma, karena ini perbatasan antara area persawahan dan juga kebun warga. Nah makanya kita nanti ya, misalkan kita melepasnya dari tidak jauh dari sini. Kalau misalkan ularnya ini nanti jali koros gonyosoma terlalu agak panas, kan bisa menepi atau ke area perkebunan warga di sini. Kayak gitu ya teman-teman. Nantikan saja video-videonya, karena kini saya sedang persiapan. Karena ini cuaca juga sudah menuju sore dan juga lumayan mendung. Selanjutnya kita tinggal merilis ular jali atau ular koros yang di area kompleks persawahan warga ya. Karena tadi habitat dari gonyosoma itu di area seperti pohon bambu gini ya, area perkebunan. Jadi saya lepaskan di area ini apa, di kebun bambu ini, biar dia itu lestari, karena dia juga sukanya di tempat yang berhawa agak dingin atau sejuk, intinya tidak panas kayak gitu ya teman-teman. Dan saya mau lanjut itu ya ke area persawahan sungai, di area persawahan Balong ini yang terletak di wilayah Gandatapa Kecamatan Sunda. Oke, yuk. Nah ini ya teman-teman, ini adalah dimana tempat pemandian ini adalah tempat pemandian legend. Dulu aku masa kecil juga sering mandi di sini. Ini umurnya udah mungkin 50-an tahun lebih. Ini orang aku kecil aja udah ada ini. Nyampe sekarang berarti udah 50 atau 60 tahun. Ini adalah pemandian yang terkenalnya dalam bahasa ngapak Jawanya itu Kali Balong atau Sungai Balong. Kayak gini ya teman-teman. Mungkin ada kenang-kenangan teman-teman yang pernah mandi di sungai sini. Ini ya menghubungkan dari atas sana sungai-sungai ini. Pokoknya airnya ini dari atas, dari pegunungan Gunung Slamet ke Curug Ceheng,
terus menujulah ke selatan, dan disinilah sampailah di Sungai Balong ini, Sungai Balong. Karena di sini disebutnya Balong, kenapa? Di sini balong ya, sawahnya itu balong. Musim agak kemarau pun sini itu berair terus. Nah, sama kayak di persawahan yang ini juga, kalau kemarau pun ini berisi full air, makanya disebut Sungai Balong. Mungkin teman-teman ya, pet lover, animal lover Indonesia yang di area Kota Ngapak atau Purwokerto, Kabupaten Banyumas sudah tahu ya sejarah dari Balong, Sungai Balong kayak gitu. Karena ini persawahan ini banyak sekali debit airnya ya. Debit airnya ini lumayan, karena di kemarau pun kadang ini berair terus. Kadang juga digunakan sebagai sumber mata air oleh warga di Desa Gandatapa sini. Teman-teman ya, saya sudah berada di spot di mana nanti ini ya, area atau persawahnya ini nanti akan saya lepaskan ular-ular jali atau ular poros yang tidak berbisa ini. Untuk saya selaku pribadi yang punya channel Detektif Animal, mohon izin kepada warga Desa Gandatapa dan juga Bapak Kepala Desa Gandatapa untuk merilis ular-ular ini ke area persawahan yang dulu sudah saya survei. Sini itu banyak terserang hama-hama tikus. Maka dengan inisiatif saya berencana untuk merilis ular-ular jeli atau ular poros ke sini. Buat Bapak Kepala Desa Gandatapa dan warga Gandatapa, tenang, ular-ular ini tidak berbisa, tidak beracun. Karena ini juga sebagai edukasi buat Anda ya, bahwa ular-ular ini aman, tidak berbisa, tidak beracun. Nantinya akan memakan hama-hama tikus ataupun burung-burung yang sering mengganggu para bapak petani di Desa Gandatapa ini. Jadi sekali lagi ya, lewat konten edukasi saya ini, mohon kepada warga Desa Gandatapa, mohon support dan dukungannya lewat subscribe, like, share, and comment. Dengan subscribe tersebut ataupun komen-komen dan share sudah juga ikut membantu saya ya, membantu saya melestarikan ular, menjaga area persawahan warga ini. Begitu juga Anda ikut andil ke saya, jadi sama-sama ikut andil kayak gitu. Atau juga sering juga disebut dengan istilah simbiosis mutualisme. Anda untung, warga untung, begitu juga saya. Begitu ya teman-teman. Maka dari itu pantengin terus, tonton terus, ikutin terus konten saya siang ini dalam perilisan ular jali atau ular poros dan juga ular goniosoma yang tadi sudah pertama kita lepaskan di area perkebunan dekat Sungai Balong ini ya, atau di dekat Balong sini. Takut nanti kesorean atau kesiangan karena ini cuaca juga sudah agak mendung, maka dari itu ya teman-teman, lanjut saja ya, takutnya nanti hujan malah acara kita jadi batal ya. Yuk pantengin terus, tonton terus, saya mau lanjut perjalanan ke tempat dimana kita akan melepaskan ular-ular ini. Oke, yuk. Bapak yang cepat ya, Bapak mau persiapan mungkin kondisi tenang Pak, saya mau melepaskan ular di sini aman, tidak beracun, karena ini juga akan membantu area daerah sini terbebas dari tikus-tikus yang memakan padi. Nah gitu ya Pak, mohon izin, tenang, ular-ular ini aman, tidak berbisa, tidak beracun. Ini udah cocok mungkin di sini. Ada pepohonannya kayak gini. Kemarin juga saya sempat melihat ada selongsong sisik ular, mungkin seperti ular ini naja sapu tatrik atau ular kobra Jawa. Lumayan agak gede sih di sini, tapi semoga saja bukan ular kobra Jawa ya, karena itu sangat berbisa buat siapapun. Semoga saja tidak ada ular najanya di sini. Saya sudah sampai di tempat yang agak dingin ini ya. Kenapa saya merilisnya di area sini? Itu tadi sudah saya jelaskan, di sini itu kemarin banyak
padi-padi sini itu gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Karena apa? Saya sudah tanya kepada bapak petani di sini, ini kenapa kok gagal panen? Ternyata habis diserang hama-hama tikus. Untuk antisipasinya, maka dari itu di siang ini saya berencana untuk melepaskan ular-ular jali ini di sini. Mohon izin ya buat bapak petani di sini, tenang saja ya Pak, ini ular-ular di sini aman, tidak berbisa dengan beracun. Di sini juga saya jumpai ada celotes ya, semacam bunglon invasif yang dari pulau seberang atau pulau Sumatera, yang di sini habitatnya sudah mulai marak karena hewan itu sebenarnya mengganggu habitat dari bunglon lokal di sini. Semoga saja ular-ular koros ini, jali ini dikala lapar, kalau lagi tidak ada tikus, mungkin bisa untuk menyerang bunglon Sumatera ini atau bunglon celotes ini ya teman-teman. Nanti kita akan sorot kayak apa celotes atau bunglon Sumatera itu. Nih ya teman-teman, sudah ada contohnya ini. Ini adalah bunglon invasif atau celotes. Nah, inilah bunglon-bunglon yang bukan asli habitat di Pulau Jawa ini. Ini adalah bunglon di Pulau Sumatera. Ini yang sering mengganggu bunglon-bunglon asli di wilayah Pulau Jawa ini, khususnya di wilayah Desa Gandatapa ini, Kecamatan Sumbang. Nah, ini ya. Ini adalah contoh bunglon celotes invasif yang sering mengganggu hewan-hewan habitat asli di Banyumas atau Karsidenan Banyumas di Jawa Tengah ini. Hewan-hewan ini dulunya itu katanya menurut sejarah ya, dibawa oleh para penjual reptil dan mungkin lepas atau gimana, jadinya dia itu di sini tuh lestari beranak pinak. Aduh, sayang sekali ya teman-teman. Inilah dia si hewan invasif di Pulau Jawa tuh. Dah, yuk kita lanjut aja. Ini ya teman-teman, hewan invasifnya si celotes, bunglon dari pulau seberang, yang kini sudah jadi hewan invasif pengganggu habitat asli di Pulau Jawa ini. Ini pastinya ya suka ngalahin bunglon asli Jawa sini, karena ini lumayan agresif teman-teman. Tuh celotes, wah si hewan invasif tuh. Yuk, kamu di sini hanya numpang ya, aslinya itu kamu itu perusak alam sini, pengganggu habitat sini. Dulunya hewan ini dibawa oleh para penjual reptil ya, yang entah itu dilepaskan atau lepas tidak sengaja di Pulau Jawa sini. Waduh, habitatnya sudah mulai marak dan sudah meluas. Ini saja di desa pedesaan saja udah ada hewan celotes ini, apalagi di area perkotaan juga banyak. Yuk kita lanjut ya. Tadi kita break dulu karena ini jam duhur. Kita lanjut lagi ya perilisan ular-ular ini. Yuk kita persiapkan dulu ini. Yuk, ini ular-ularnya ya teman-teman. Dilihat aja ini ularnya. Kita lanjutkan lagi perilisan ular ini ke alam habitatnya. Nih ya, nanti kita akan lepaskan semua biar nanti tikus-tikus di sini dibasmi oleh ular ini. Yuk. Ini teman-teman, sini, lihat sini. Ini ada kadal juga ini. Mantap, masih lestari di sini nih, ada kadal-kadal seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Tuh kadalnya. Ini juga si pemakan serangga. Dia kalau ketahuan sama si celotes, bisa juga dia itu diusir, bahkan bisa dimakannya loh teman-teman. Sayang sekali ya. Di sini ada habitat dari celotes itu. Kita mau lanjut ini karena sudah mulai siang menuju sore. Tadi sudah kita lepaskan beberapa ekor ya. Kita mau lanjut lagi, takutnya nanti hujan. Ini cocok buat pelepasan ular-ular ini ya. Nih, wih, mantap ini teman-teman. Yo, lepas lagi nih, mana?
Keren, mantap bosku. Biarin aja. Sini loh, bentar, sini. Tuh, udah turun. Wis. Mantap, teman. Mantap kawan-kawan. Tuh ularnya di bawah sana ya. Semoga kamu lestari di sana. Masih lanjut bebas membebaskan ular ke alam. Ke alam habitatnya. Nih. Wis, ini yang besar ini. Kamu akan saya bebaskan ya. Kamu membantu para petani di sini untuk memakan tikus-tikus. Yuk, lepas. Ini loh. Wah. Wih, mantap tuh. Wis. Keren. Mantap bosku. Tenang ya Pak petani di sini. Ini ular aman, tidak berbisa, tidak beracun. Tenang saja ini. Tuh. Mantap, lumayan gede nih. Biarkan dia itu lestari di alam. Semoga tidak ada pemburu ya yang mengambil ular-ular ini. Ini ularnya lumayan banyak ya. Lebih dari 10 ekor. Wow, lihat nih. Yuk, lihat ini. Mantap ini. Mandi ular, mantap bosku. Wow, ular, mantap ini. Wih, mandi ular, guys. Mandi ular, teman-teman. Wih, keren. Ayo, kamu saya bebaskan biar kamu lestari di alam ya. Ayo, kamu saya bebaskan biar kamu lestari di alam ini. Nah, ayo, sana, lari sana. Tuh ularnya ini ya teman-teman. Sudah kita rilis, kita akan usir dia biar dia itu lari. Ayo lari. Go. Lari, ayo. Lari itu habis mandi ular tadi saya ya. Nih ularnya ini. Semoga dia itu lestari ya. Semoga kamu lestari di sini. Sudah saya bebaskan di alam. Semoga kamu sehat, bisa beranak pinak. Yuk, sana turun ular. Kamu lestari ya di alam sana, makan tikus-tikus yang mengganggu para petani di sini. Sana turun. Nah, sana turun. Temukan mangsamu di sawah sini ya. Sana turun. Nah, ayo turun. Nah, bagus. Ularnya tadi sudah banyak yang pada lari, pada kabur. Mantap, ini ularnya puluhan ekor ya. Tidak 10 ekor, tidak 20 ekor. Tapi lebih. Sudah di penghujung acara karena ular-ularnya sudah kita lepaskan lebih dari 20 ekor. Tunggu gebrakan saya ya. Dalam perilisan ular-ular di habitat dari persawahan warga yang diserang hama tikus. Nantinya saya akan merilis ular-ular lain lagi di area persawahan yang kita survei dulu, di mana ada jejak-jejak dari hama tikus. Mungkin untuk di area Karsidenan Banyumas atau Purwokerto, tolong sebutkan di mana sawah mana yang ada banyak hama tikusnya. Nanti saya akan rilis atau lepaskan ular-ular ini yang biasa memakan tikus. Nanti bisa komen-komen ya di channel saya, di channel Detektif Animal saya ini. Nanti saya akan survei, terus nanti akan saya carikan ular-ular, terus kita lepaskan di situ. Tidak hanya ular-ular saja ya teman-teman. Nanti juga saya ada semacam planning untuk merilis ikan-ikan ke sungai. Ikan itu diantaranya ikan tawes, ikan melem, atau ikan yang asli habitat di sungai Pulau Jawa ini, khususnya di Karsidenan Banyumas ini. Jangan melepaskan ikan mujair, ikan mas, koi, koki. Itu bukan ikan habitat di Pulau Jawa ini atau di Indonesia ini ya. Itu adalah kebanyakan ikan-ikan dari luar Indonesia. Maka dari itu jangan sembarangan untuk merilis ikan-ikan di sungai. Saya terinspirasi oleh Bapak Luki Hakim, Bupati
Indramayu ya, di Jawa Barat sana. Maka dari itu saya juga ikutan karena pas juga di sini banyak hama-hama tikus kayak gitu teman-teman. Teman-teman tidak perlu mungkin kirim membantu saya via materi, cukup dengan subscribe, like, share, and comment. Mungkin kayak gitu saja sudah cukup membantu saya kayak gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten-konten saya berikutnya, konten edukasi juga ya tentunya. Saya mau lanjut pulang karena ini sudah menuju ke sore dan juga cuaca di sana juga sudah gelap dan mendung ya teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Buat Bapak Kepala Desa Gandatapa, saya ucapkan terima kasih, dan juga warga Desa Gandatapa, saya ucapkan terima kasih dan mohon izin ini ya. Dan sekaligus saya juga mohon undur diri, saya mau pulang melanjutkan konten-konten edukasi saya berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju selamat sore. Lestari alamku, lestari hewanku. Nih kepalanya ini. Ayo sana. Go. Wih, mantap bosku. Semoga kamu lestari di alam sana ya. Kamu sudah aku bebaskan dari para pemburu ular. Itu tandanya aku memberikan panjang umur ke kamu biar bisa hidup di dunia ya. Ayo sana, go, ayo. Nah, mantap. Wih.